Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Perkenalkan, nama saya Andi Sulvan Simanani, seorang fisioterapis yang insya Allah akan bisa menyembuhkan atau membantu apa yang kita butuhkan Pak. Kemudian kalau boleh tahu Pak, siapa nama Pak? Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadli. Oke Pak, kalau boleh tahu Pak, umur tak sekarang berapa Pak? Saya 50 tahun Pak. 50 tahun. Kemudian untuk di mana kita tinggal Pak, ini untuk alamat tak supaya aku bisa kupantau nanti tak? Oh iya. Saya tinggal di Jalan Mangga 2, Kelurahan Jamu, Kecamatan Rambutan. Terus Pak, kalau boleh tahu lagi, itu pekerjaan tak sehari-hari apa itu Pak? Oleh pekerjaan saya pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil. Oke Pak Fadli, kalau boleh tahu keluhan Bapak datang ke sini itu Pak apa ya Pak? Jari-jari tangan dan kaki saya lemah, kadang terasa nyeri dan kesemutan, sehingga aktivitas yang biasanya saya lakukan itu harus saya batasi. Oh iya Pak, kalau boleh tahu Pak, sejak kapan kita derita ini keluhan tak seperti ini Pak? Kalau saya tidak salah 1 bulan yang lalu. 1 bulan nih Pak. Kalau begitu Pak, coba kalau bisa diceritakan bagaimana kronologinya nih sehingga kita bisa menderita atau merasakan keluhan seperti ini Pak. Sebenarnya sejak 5 bulan yang lalu saya pernah mendapatkan luka yang tak kunjung sembuh. Jadi setelah itu pergi memeriksa ke dokter. Terus kata dokter saya kena penyakit diabetes mellitus tipe 2. Terus sekarang sudah 2 minggu ini saya merasakan nyeri, kesemutan, sehingga tidak bisa kugunakan sebagaimana mestinya waktuku. Kita fungsikan sekarang tangan atas kaki kita dan untuk melakukan aktivitas tadi Pak. Kalau itu selama 5 bulan ini berarti kita dalam pengawasan atau dalam perawatan dokter nih Pak? Iya Pak, saya juga rutin meminum obat diabetes yang diberikan oleh dokter. Obat diabetes. Nah, bagaimana nyeri yang kita rasakan biasanya Pak? Seperti terbakar dan kadang-kadang seperti tersetrum. Terbakar, tersetrum. Apakah ada keluhan lain selain yang kita rasakan yang nyeri Pak? Seperti yang telah saya katakan Pak, saya sering merasakan kesemutan hebat serta jari-jari tangan dan kaki saya terkadang terasa melemah. Jari dan tangan dan terasa melemah Pak, terjadi pelemahan pada otot. Jadi terus jadi biasanya nyeri dan kesemutan yang kita rasakan ini Pak di tangan dan kaki kita kan? Iya Pak. Oke. Kalau boleh tahu Pak, ada kita punya riwayat penyakit lain selain ini Pak? Iya, ada Pak, hipertensi. Oh, hipertensi Pak. Apakah sudah dilakukan pemeriksaan MRI Pak? Iya, sudah Pak. Terus kan setelah pemeriksaan, kita bilang kita pergi periksa di dokter. Pasti pas ke dokter pasti meminta juga pemeriksaan itu. Terus apa yang dikatakan oleh dokter setelah melihat hasil Pak? Kata dokter terjadi kerusakan saraf-saraf yang ada pada tangan dan kaki saya yang diakibatkan dari penyakit diabetes yang saya derita. Oleh karena itu saya diberikan rujukan ke fisioterapi. Oke Pak. Jadi bagaimana perasaan Pak setelah kita tahu, setelah kita dengar dan kita tahu nih bilang, oh ini sakit perut, ini nih yang saya derita. Saya khawatir jika nantinya saya tidak bisa lagi menggunakan tangan dan kaki saya seperti orang lumpuh. Oke, baik Pak Fadli, kalau begitu kayak Pak, masih ada keluhan lain Pak? Tidak ada nih Pak. Oke Pak, setelah ini izinkan saya untuk melakukan pemeriksaan nih Pak, untuk lebih supaya saya lebih mengetahui apa sebetulnya penyakit yang diderita Bapak. Ya Pak. Oke Pak, terima kasih. Nah, baik Pak, jadi pemeriksaan yang pertama izinkan saya untuk Bapak boleh mengikuti instruksi dari saya. Jadi mungkin pertama Pak, minta Pak persegi berdiri Pak. Oke. Baik Pak nih.
boleh angkat kaki kita Pak, kedua. Nah, celana tak. Oke Pak, oke. Di sini Pak yang saya dapatkan Bapak pucat, terus ada bintik-bintik di kaki kanannya Bapak nih Pak. Selanjutnya, ya Pak. Jadi tadi kan sudah yang saya lihat postur Bapak bagaimana. Terus saya tadi dia nampak atau melihat gerak Bapak jalan ke sini, Bapak agak susah jalannya, dan untuk duduk tadi dan ke berdiri, Bapak saya lihat untuk sempat ada pegangan ke kursi apa, jadi itu mungkin agak sulit untuk Bapak untuk berdiri secara langsung tanpa bantuan tangan. Selanjutnya Pak, tapi ini bisa berdiri Pak. Oke, terus bisa jalan sampai di situ Pak. Iya. Terus balik lagi Pak, balik. Nah, terus bisa dijongkok Pak, jongkok. Apa lagi Pak? Kalau dapat, angkat lagi Pak. Berantak. Kemudian bisa menggigit Pak, menggigit. Nah, silakan duduk lagi Pak. Jadi untuk hasilnya tadi Pak, saya lihat Bapak ini semua yang saya pertanyaan agak kurang mampu Pak, atau terbatas, yaitu terganggu. Untuk jalannya tadi agak pincang, mungkin karena nyerinya tadi. Terus untuk tadi jongkok dan berdiri kemudian gigit itu karena lemah ototnya Bapak tadi Pak. Jadi selanjutnya Pak, saya akan periksa untuk pemeriksaan fungsi gerak dasarnya Bapak, itu secara aktif, pasif, dan TMT. Untuk aktifnya Pak, untuk tadi Pak mungkin bisa berdiri Pak. Ya, bisa digerakkan tangan ke depan Pak. Terus sampai ke atas Pak. Terus ke atas. Untuk belakang lagi Pak. Belakang. Ya, ke samping Pak. Samping, ke dalam Pak. Ke dalam. Oke, nah seperti ini Pak. Dalam, ya, balas keluar. Kemudian untuk ini Pak, kita tes. Nah, bisa dilakukan seperti ini Pak. Nah, lanjut untuk kembalikan lagi perlahan. Nah, kemudian bisa diputarkan tangan ini Pak. Terus ini, nah, begini dulu. Kemudian begini. Oke. Kemudian bisa begini Pak. Terus begini. Kemudian begini. Terus begini. Oke, terima kasih Pak. Ya, baik Pak. Untuk tadi kan sudah untuk Bapak yang sendiri gerakan, mungkin sekarang saya yang gerakan deh Pak. Bilang kalau ada nyeri Pak. Ya, Pak. Ke depan. Relax Pak, lemas. Ke belakang. Ke samping. Ke dalam. Pak, tarik ke dalam, keluar. Oke, baik. Untuk ini lagi saya bisa dengan perlahan, kemudian spinasi dan pronasi, kemudian lanjut ke formal presi. Dan untuk punggungnya itu dorsal. Jadi Pak, tadi kan setelah kita melakukan untuk pemeriksaan fungsi gerak dasar, saya bisa contohkan tadi untuk yang aktifnya apa tadi, tangannya agak terbatas juga untuk gerak sendinya atau range of motionnya, yang dimana untuk semua gerakan tadi mungkin itu bermasalah di ototnya Pak, karena terjadinya tadi yang Bapak bilang kelemahan otot. Kemudian untuk untuk tadi dari hasil wawancara, Bapak katanya untuk kegiatan itu terganggu ya Pak Di. Jadi mungkin untuk
ADL atau activity daily living itu mungkin agak terganggu. Dan untuk pekerjaannya tadi juga sama. Saya lihat apalagi bahwa pegawai negeri sipil yang di mana-mana harus ke kantor. Jadi untuk cara jalan atau aktivitasnya Bapak seperti itu pasti akan terganggu. Kemudian untuk hobi atau rekreasinya Bapak, untuk kegiatan sehari-hari tadi sudah terganggu. Seperti yang Bapak katakan, Bapak menggunakan tangan dan kakinya itu secara terbatas saja, Bapak membatasi segalanya. Benar kan Pak? Jadi untuk perawatan Bapak ini semuanya adalah di ototnya itu menjadi kelemahan atau dan kontraktor. Terus pada syaraf itu terjadi lesi. Kemudian karena Bapak tadi merasa setelah pemeriksaan MRI dan setelah mendapatkan pendapat dari dokter tentang hasil MRI Bapak, saya rasa Bapak ini terlalu cemas untuk kesembuhannya Bapak, untuk penyakitnya Bapak. Jadi mungkin untuk itu yang saya simpulkan dari pemeriksaan yang saya lakukan kepada Bapak di Pak untuk sementara ini. Baik Pak, selanjutnya untuk pemeriksaan nyerinya Bapak. Jadi di sini saya ada alat untuk mengukur nyerinya. Dari yang paling sini itu sangat tidak terasa nyeri, semakin kesini akan semakin nyeri Pak. Jadi mungkin Pak rilis tangannya Pak. Oke, bagaimana kita rasa kalau dia begini tangan Pak, dari sini sampai sini ke atas untuk kaki kita. Coba Pak kita tunjukkan nyerinya segimana Pak menurut Pak. Ini Pak geserannya. Oke, untuk nyeri diamnya segini Pak. Saya tadi kalau saya sentuh Pak, pencet atau saya tekan. Seperti itu. Nah, coba tunjukkan Pak di mana nyerinya. Oke, sini ya Pak. Kemudian coba tadi saat Bapak gerakan tadi gimana kira-kira nyerinya Pak? Oke Pak, segini ya. Terima kasih. Untuk kakinya Pak, saat diam begini bagaimana Pak? Gimana kira tadi Pak? Coba kita tunjukkan di sini. Oke, coba saya tekan juga. Ini hanya ini. Untuk ankle-nya Pak. Oke. Coba tunjukkan Pak. Segini Pak ya. Coba kita berdiri Pak. Terus berjalan. Sedikit aja maju. Mundur. Coba kita tunjukkan Pak. Segini ya Pak. Oke. Silakan duduk lagi Pak. Terima kasih. Jadi itu tadi penilaian untuk nyerinya Pak dari anggota gerak atas sampai bawahnya Bapak untuk menilai bagaimana kira-kira persepsi yang Bapak rasakan terhadap sakitnya atau penyakitnya Bapak ini. Oke Pak, baik. Sekarang saya lanjut ke tes selanjutnya. Pertama tutup saja matanya Pak di Pak. Saya akan mengetes apakah Bapak bisa mengidentifikasi terhadap apa yang saya berikan kepada Bapak. Apakah ada Bapak rasa tusukan kan? Kurang. Oke, kalau begitu. Kemudian, apakah Bapak merasakan ada gerakan? Oke, hafal. Kemudian saya sentuh Pak, coba Bapak tetap di mana saya sentuhnya. Coba Bapak tunjukkan di mana Pak. Oke, normal juga Pak. Untuk rasa sakit tadi atau saya gunakan untuk yang benda tajam. Tadi Bapak kurang merasakan di mana rasa sakitnya atau bagaimana rasa sakitnya. Kemudian untuk kalau saya tadi menggunakan benda yang tajam Pak. Kemudian lanjut ke untuk pergerakan rasa gerak. Tadi Bapak merasakan bagian tangannya tadi gerak. Saya gerakkan bagian jarinya tadi.
Kemudian untuk rasa posisi, saya sentuh bagian tangannya Bapak bagian situ dan Bapak menunjukkan dengan benar. Nah, saya rasa untuk persarapannya mungkin cuma terjadi di hipotalusnya, hiposensasinya Pak, untuk kurangnya sensasi yang Bapak bisa rasakan. Oke, selanjutnya Pak, untuk tes refleksnya Bapak nih Pak. Jadi pertama saya akan tes di tangannya Bapak. Relax aja Pak. Relax. Oke, refleks untuk otot bicep yang saya ketukan tadi itu bagus. Kemudian lanjut Pak. Oke kali. Oke, bagus. Untuk aktivitas bawah nanti kita pindah di kasur dulu Pak. Oke, sekarang untuk tes koordinasinya Pak. Coba Bapak bisa berdiri Pak. Oke, saya lagi. Ini ke situ Pak. Ke situ. Nah, bisa ikuti seperti ini Pak, berjalan tadi. Ini ambil garis lurus Pak. Nanti kita dapatkan untuk ketemu tumit dan harga kita Pak. Coba kita lakukan di sini Pak. Oke. Nah, oke, yang kedua Pak, saya untuk tes koordinasi yang kedua, ini jari saya. Nanti Bapak saya perintahkan untuk tutup mata dan tunjuk jari saya, kemudian tunjuk ke hidung Bapak sendiri. Seperti ini Pak, misalnya kan ini jari saya, ini Bapak misalnya tutup mata, ini Bapak tunjuk, ini, sini, kemudian nanti akan Bapak praktikkan sendiri untuk tangannya Bapak setelah itu. Kemudian untuk tangannya Pak, tangannya Pak, ya, tunjuk. Nah, buka matanya Pak, coba gunakan tangannya Bapak sendiri, begini seperti ini, seperti tutup matanya. Ya, tunjuk samping sini, nah, samping sini. Oke, terakhir mungkin untuk tes yang bisa saya gunakan untuk Bapak ini adalah tes keseimbangan Pak. Bisa kita angkat kaki kita satu Pak, angkat, ya tahan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kemudian 4, naikkan lagi yang satunya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, ya bagus. Pertama itu akan kita lakukan adalah untuk masalah di kontraktur dan pelemahan ototnya, yang dimana kita memberikan intervensi yaitu strengthening atau penguatan otot. Dan hal ini kita lakukan pertama yaitu bagian ekstremitas bawah. Jadi tadi bisa nanti gerakan kita ke begini Pak, ke atas ini. Ya, tunggu Pak. Ya, mulai 1, 2, 3 mulai Pak. Ya. Nah, lawan tangan saya Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 kali repetisi dengan hitungan 1 sampai 8. Kemudian lanjut di bagian tarik Pak, putar ke lebar Pak. Jadi sekarang Pak kasih ke atas ke gini Pak. Ya, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Itu juga jadi 2 kali 8, yaitu sampai 16 hitungan. Kemudian lanjut di untuk di bagian pergerakan di ankle, di knee-nya, balik ke Pak, menyamping ya ini untuk bagian hip. Kemudian untuk ke belakang itu ekstensi. Ya,
dorong ke belakang nih Pak, mantap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah seperti itu. Baik tadi, relax Pak, relax. Terus gini Pak. Jadi selanjutnya itu kita kasih keluar ketika ini Pak. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu. Kemudian kita kasih gerakan lagi Pak, untuk gerakan abduksinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 2 kali repetisi seperti itu. Kemudian lanjut di bagian untuk ininya, pergerakan ini, yaitu dengan kita kasih palpasi sini, fiksasi di sini, yang perintahkan untuk pasien kasih ke atas untuk gerakan fleksi. Jadi Pak, kita kasih ke atas begini Pak, kaki tadi Pak. Oke Pak, mulai Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian untuk sebaliknya, atau ekstensinya, ya kita perintahkan pasien untuk menurunkan kakinya kembali. Ya, mulai Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, selama 2 kali repetisi. Kemudian, saya Pak, putar lagi badan kita Pak. Kemudian kita pindah di bagian ankle-nya. Untuk ankle, kita harus akan berikan bantal atau tangan kita di sini, bagian di ankle-nya, bagian kakinya, atau biar kelihatan kita pindah ke kaki yang satu. Nah, jadi Pak, silakan kasih ke atas kaki tadi Pak, ini Pak. Nah, mulai Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selama 2 kali repetisi. Nah, kemudian ke bawah lagi Pak. Ke bawah. Mulai Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya yang kedua kita naik ke atasnya, yaitu ekstremitas atas. Yang dimana bagian untuk shoulder dan elbow dan wristnya. Pertama untuk bagian shoulder. Nah, kita perintahkan pasien untuk menggerakkan untuk bagian fleksi ke depan. Saya Pak, bisa dikasih begini di tangan tadi Pak. Melawan tangan tuh. Nah, mulai Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selama 2 kali repetisi. Kemudian untuk ekstensi ke belakang nih Pak, ke belakang. Mulai Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian untuk abduksi yang keluar di Pak sini Pak. Ya. Itu mulai Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian untuk ke dalam sini Pak. Nah. Mulai Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah. Kemudian bagian untuk endorotasi. Ini dikasih masuk begini Pak, tangan tadi. Nah, mulai Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian lawan balasannya lagi Pak, keluar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lanjut untuk gerakan di bagian elbow, yaitu untuk fleksi elbow. Nah, gerakan tangan ke atas ini Pak. Baik Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, kemudian balasannya Pak ke bawahnya. Baik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini untuk otot bicep dan tricepnya. Dia lanjut di bagian untuk bagian spinasi dan pronasi. Nah Pak, putar tangan tak ini Pak. Nah, oke Pak, mulai Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Putar lagi ke sini Pak. Nah, mulai Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian lanjut. Relax Pak, relax. Nah, kasih ke bawah tangan Pak.
gerakan ke bawah begini Pak. Mulai Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke atas Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, begitu juga untuk radial deviasi dan lunar deviasi. Jadi latihan ini atau strengthening ini dilakukan selama 3 kali seminggu untuk menambah kekuatan otot jikalau ada terjadi untuk kontraktur dan kelemahannya. Kemudian setelah kita berikan kekuatan, kita ulur atau kita lakukan untuk stretchingnya, untuk pengeluaran ototnya. Untuk gerakan untuk fleksinya, otot yang diulur adalah deltoid anterior dengan cara tarik ke belakang. Dan hitung juga sama seperti tadi, 2 kali lipat. Hitungan 1 sampai 8 dengan 2 kali repetisi. Nah, begini, relax Pak, relax. Nah, kemudian untuk bagian relax Pak, relax. Nah, untuk tricep lakukan seperti ini. Kita dorong ke belakang, kita berikan fiksasi bagian bahu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian lanjut ke untuk deltoid yang tadi posterior, itu dengan cara gerakan fleksi. Nah, kita berikan fiksasi di sini, angkat tangannya. Itu juga selama 2 kali repetisi dengan 8 hitungan. Nah, itu saja untuk stretching bagian ekstremitas atas. Kemudian lanjut ke ekstremitas bawah. Selanjutnya ekstremitas bawah, yaitu untuk bagian hamstring. Kita lakukan seperti ini. Saya balik sih Pak. Kita dorong lurus ke atas. Karena jika kita bengkokkan sedikit, itu untuk di gluteusnya. Sedangkan untuk lurus, itu yang terasa adalah hamstringnya. Putar dulu Pak. Nyampe. Nah, ini untuk bagian quadricep. Itu dengan cara kita fiksasi di sini. Kita fiksasi di sini. Kita taruh tangannya kita di sini untuk tarikannya. Kita tarik ke belakang. Hitung dengan tadi hitungan 8. Terus selama 2 kali repetisi. Kemudian lanjut untuk otot tibialis anteriornya dengan cara kalau kita menggunakan bed itu pasien mungkin kakinya dibuat menggantung untuk bagian ankle-nya. Sedangkan kalau kita posisi seperti ini, kita bisa gunakan tangan kita atau buku untuk bagian dari pergelangan kakinya dan di sini di bagian hamstringnya. Nah, untuk ini karena posisinya seperti ini, kita lakukan secara aktif untuk pasien. Jadi Pak, kita kasih ke bawah kaki tadi Pak, begini Pak, sekuat mungkin, semaksimal mungkin Pak. Ya, mulai Pak. Ya, ini selama 2 kali repetisi dengan 8 kali hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk sebaliknya, nah saya Pak, mungkin bisa putar batang kita Pak. Sebaliknya lagi tadi, lakukan seperti itu. Usahakan kaki si pasien untuk lututnya itu lurus. Atau bisa untuk lurus. Ya, tadi Pak, relax Pak. Kasih ke atas kaki tadi Pak, begini Pak. Atau kasih ke bawah saya Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, selama 2 kali repetisi. Atau bisa juga dengan cara kita secara pasif. Tadi Pak, putar lagi badan kita Pak. Kalau kita yang melakukan secara pasif,
kita bisa menggunakan satu tangan. Kemudian untuk tadi yang bagian betis atau gastrok dan lain-lain atau popliteal, itu selain tadi dengan cara begitu, bisa kita gunakan untuk cara pasifnya bisa dengan menggunakan satu tangan. Mungkin kalau saya gunakan satu tangan, yaitu dengan penggunaan berat badan seperti ini. Tangan kita memegang di bagian calcaneus, kemudian kita luruskan kakinya, kita bawa berat badannya kita ke depan untuk menarik otot gastroknya. Ini sudah terjadi penarikan atau pengeluaran di sini. Kita hitung selama 2 kali 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itulah tadi semua untuk ekstremitas atas dan bawah untuk masalah stretching atau pengurangan jika terjadi pemendekan atau tonus. Baik, selanjutnya saya akan praktikkan tentang Pilates atau untuk latihan koordinasinya. Baik, yang pertama pasien berkaki, kemudian gerakan pertama untuk bagian ekstremitas bawah. Gerakan pertama yaitu kaki secara bergantian ditarik menuju ke bokong atau ke gluteus seperti ini. Kemudian gerakan yang kedua, kaki dibawa keluar, yaitu seperti ini. Seperti ini. Kemudian lanjut ke gerakan ketiga. Tumit kita bawa ke lutut dari kaki secara bergantian. Kemudian yang terakhir kita gabungkan tadi yang gerakan pertama dan kedua, yaitu yang menarik dan keluar. Itulah tadi Frankel exercise yang bisa dilakukan oleh pasien itu sendiri secara aktif. Kemudian selanjutnya ada pun exercise yang bisa disarankan untuk pasien di rumah atau sebagai home programnya, yaitu misalnya seperti untuk balancingnya, misalnya bridging, squat, itu. Jadi untuk balancingnya itu kita gunakan one leg atau berdiri dengan satu kaki seperti ini. Kita sarankan kepada pasien untuk menahan kaki berdiri dengan satu kaki secara bergantian. Kemudian squat. Untuk squat sendiri bisa kita lakukan seperti ini. Oke. Dilakukan selama 3 kali seminggu. Kemudian untuk squat bisa kita sarankan untuk mengencangkan otot kakinya. Oke, yang terakhir itu kemudian ada wall sliding seperti ini. Oke. Jadi kemudian yang terakhir adalah naik turun tangga. Saya kira jelas mungkin untuk naik turun tangga, tinggal mungkin dia bisa mengulang untuk naik turun semampunya pasien. Jangan terlalu paksakan karena itu untuk melatih ototnya secara bertahap. Terima kasih. Itu saja mungkin intervensi yang bisa diberikan untuk pasien di rumah secara mandiri atau self exercise-nya.